Kalau tadi kita sambut Ustadz di Pendopo dengan tari gulal dan adat, Ustadz sudah menjadi salah satu warga Gayo yang terhormat. Ini kita serahkan KTP-nya sebagai warga Gayo. Ini KTP. Ini mohon diterima. Terima kasih banyak Bapak Budi. Berizin ini. Dilanjutkan dengan tausiah dan doa yang disampaikan oleh guru kita. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Pak Bupati. Saya jumpa Pak Bupati beberapa hari yang lalu di acara wisuda tahfiz Quran. Yang punya pesantren tahfiz Quran orang Takengon. Allahu Akbar. Allah. Anak-anak yang hafal Quran di Bogor, yang dijumpa di Bogor, mereka akan pulang ke Takengon. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa masukkan anak-anaknya ke pondok pesantren, insya Allah. Ini contoh negeri ini cinta pada ulama. Hujan lebat, basah, mereka tetap datang. Ambil gambar dari depan, ambil gambar dari atas pokok kayu, tunjukkan ke seluruh tempat. Begini orang Takengon mendengar ceramah. Kalau pengajian di masjid ramai, itu biasa, betul? Pengajian di dalam gedung, pakai atap, pakai tenda, ramai, itu biasa. Tapi pengajian di tengah lapang, di tengah hujan, orang ramai, yang ditengok bukan artis pakai rok pendek, yang ditengok bukan pula dangdut, yang ditengok ustaz, beratnya pun tak sampai 50 kilo. Bukan pula ulama besar, bukan pula tengku yang hafal Quran, bukan orang hebat, tak ada jabatan. Yang disampaikannya hanya satu pesan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai laki-laki, kalian punya istri perempuan tutup 15 juta, buka tutup 25 juta. Duit tak ada, tapi alhamdulillah anak-anak Aceh Tengah, anak-anak Takengon akan dikirim. Duitnya dari mana? APBD. Betul? Siapa yang mau ngasih APBD? Pak Bupati tak ada berjanji. APBD bisa keluar melalui apa? Melalui perda, peraturan daerah. Betul? Peraturan daerah siapa yang buat? Anggota DPR. Anggota DPR siapa yang milih? Nih, ibu-ibu siap memilih anggota DPR yang mengirim anak, setuju mengirim anak, menyekolahkan anak-anak kita hafal Quran di Bogor, buka pesantren di Takengon, dikirim ke Al-Azhar Kairo, disekolahkan di sekolah tinggi agama Islam. Mereka inilah yang akan menjaga negeri ini dari narkoba, betul? Dari zina, dari pergaulan bebas, dari LGBT, dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar. Kenapa itu ribut? Tak dapat sembako. Mengumpulkan orang sebanyak ini sampai penuh tanah lapang, ini bukan senang. Kalau tak percaya Bapak Ibu, bagaimana susahnya mengumpulkan orang di zaman sekarang, mengumpulkan orang di tanah lapang, hanya caleg-caleg. Susah mengumpulkan orang. Sudah dikasih sembako, tak juga datang. Dikasih amplop duit, tak juga datang. Tapi siang ini, tolong jawab dengan jujur. Siap? Siap. Saya mau tanya,
Ini dipaksa Pak Bupati atau rela sukarela datang? Jangan ada dusta di antara kita. Saya sangka datang ramai begini karena takut sama Pak Bupati. Mohon maaf, Ustadz Somad ini suuzan. Ustadz Somad ini pendatang. Saya bertanya begini, bukan saya orang luar yang datang ke Gayo. Saya sudah resmi dapat KTP sebesar menjadi anggota masyarakat Gayo. Pakaiannya sudah, KTP-nya sudah, tinggal belajar bahasa Gayo aja sedikit-sedikit lagi. Tapi insya Allah minum kopi Gayo 2 bulan dilancar. Kok Ustadz bisa minum kopi Gayo 2 bulan? Dikasih Pak Bupati 1 kardus besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, negeri ini cantik. Saya sudah menengok dengan mata kepala. Ini orang Gayo adalah para bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Negerinya indah, minumannya sedap, makanannya. Tinggal lagi bersyukur pada Allah. Abdul Somad, jangan kau ragu pada orang Gayo. Bagaimana mereka bersyukur pada Allah. Hujan lebat mereka datang. Walaupun hujan mereka dengar pengajian. Apalagi yang kau ragukan? Tak ragu sedikit pun. Ibunya sudah baik, bapaknya sudah baik. Yang aku ragukan adalah anak-anak kita dirusak oleh warnet. Betul? Anak-anak kita dirusak oleh TV. Anak kita dirusak oleh YouTube. Kalau gitu YouTube kita haramkan saja. Jangan. Karena jamaah tahu Ustadz Somad dari YouTube. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI rela basah di siang ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu. Tadi ada yang sudah ada di lapangan ini sejak jam 11 tadi. Betul? Kalau jam 11 di sini sholat Jumatnya di mana? Yang perempuan, yang laki-laki sholat Jumat penuh. Ustadz Somad, saya lahir di Takengon, besar di Takengon. Baru ini menengok Masjid Agung kami seramai ini Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini bukan siapa-siapa, bukan hamba Allah, bukan manusia. Yang mengumpulkan orang sebanyak ini adalah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa tak ditahan hujan? Kenapa tak pakai pawang? Kenapa tak diberhentikan hujan? Orang Gayo, orang Takengon tak mau pakai pawang karena pawang minta pada jin, jin minta pada setan. Orang Takengon hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Orang Takengon mau menunjukkan kami tidak meminta kepada selain Allah. Kami tak minta tolong kepada selain Allah. Mau hujan, hujanlah. Kami tetap datang. Kami tetap mendengar ceramah. Karena kami inginkan hanya balasan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustadz enak ngomong gitu. Ustadz kan di bawah tenda. Saya ceramah singkat saja. Biasanya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena hujan, saya tengok dulu. Kalau nampak saya ada beberapa payung bergerak, langsung saya tutup, berhenti. Saya ceramah, tulis ada pertanyaan di kertas. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sudah saya kantongi tadi ada sudah. Hilang pula pertanyaan. Nah, ini ada di kertas. Nanti saya jawab. 3 isi ceramah. Pertama, tausiah. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kita akan berdoa bersama-sama. Semoga Aceh Tengah, semoga Takengon menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya ada 3. Yang pertama, akidahnya harus benar. La ilaha illallah. Jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke keris, jangan minta ke pedang, jangan minta ke tombak, jangan minta ke sungai, jangan minta ke hantu, jangan minta ke setan. Ada hantu yang tinggi, namanya begu ganjang. Ada hantu yang pendek, gundul, namanya tuyul. Ada hantu yang naik motor, namanya Harley Davidson.
Nama hantunya Dracula. Ada yang melompat-lompat aja, hantu Cina. Ada yang melompat pun tak sanggup, suster ngesot. Ada yang perutnya melobang, sundel bolong. Insya Allah kita semua sudah selamat dari itu semua. Iza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah, datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah. Tidak ada lagi di Takengon satupun yang menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah. Ini masih ada anak muda tidak jadi nikah hanya gara-gara beda bintang. Mohon maaf Adinda, aku tak jadi meminang engkau karena bintangku Taurus, bintang kau Pisces. Taurus kambing, Pisces ikan. Taurus tak mau nikah sama ikan, takut gembong masuk angin. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan menyembah setan. Tinggalkan menyembah hantu. Tinggalkan menyembah pokok kayu. Tadi sudah kau katakan. Angkat dua tangan. Allahu Akbar. Yang lajang-lajang, yang belum laku, yang belum nikah, jangan ke dukun, jangan minta. Apa kata dukun? Pergi engkau cari 7 bunga, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin, bunga kemboja, bunga apa lagi? Bunga tai ayam. Lalu di blender, habis itu dibaca mantra-mantra, dibaca, diminum. Nanti kalau kau minum 7 bunga ini, mandi di 7 sumur, mandi di 7 air, insya Allah kau cepat laku. Wajahmu akan merah. Begitu selesai diminum, muka pun merah. Kata dokter puskesmas, kena alergi bunga. Jangan lagi. Kalau mau minta sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Datang baik, alhamdulillah. Datang anak gadis, alhamdulillah. Datang janda, kenapa ketawa? Alhamdulillah juga. IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan yang pertama, perbaiki akidah, masukkan anak ke pesantren di Bogor. Pesantren Hidayatullah namanya. Apa namanya? Hidayatullah di Bogor. Pimpinannya Ustadz Hanafi namanya. Orang mana? Orang Takengon. Hadir. Ikut Ustadz Hanafi tadi. Mana? Berdiri dulu Ustadz Hanafi. Ada orang Takengon mau menengok orang Takengon. Sesama orang Takengon dilarang saling menengok. Asli orang Takengon. Belajar Al-Quran. Lalu kemudian buka pesantren. Udah, duduk Ustadz. Takutnya tak disuruh duduk, Ustadz segan. Yang di belakang, jangan ribut. Dengar aja baik-baik. Insya Allah, yang duduk di atas pagar, hati-hati jatuh nak. Aku bangga menengok kalian anak muda. Anak muda mendengar pengajian. Itu yang akan menjadi gubernur Nangro Aceh Darussalam 20 tahun. Tuh, yang pakai peci itu akan menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos, Dinas Pendapatan Daerah. Insya Allah, mereka inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Ustadz Somad, waktu Ustadz ceramah dulu di Takengon 20 tahun yang lalu, aku di pagar mendengarkan ceramah Ustadz. Anak muda sibuk pacaran, anak yang lain sibuk di warnet, anak yang lain sibuk main narkoba, anak yang lain pakai lem kambing. Tapi ada anak muda di Takengon mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Inilah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih syababal muslimin. Jaga anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Ustadz Somad, saya tak sanggup mengirim anak saya ke Hidayatullah Bogor. Jauh Pak Ustadz. Tiketnya mahal Pak Ustadz. Tidak usah kirim anak jauh-jauh. Ternyata di Takengon, di Aceh Tengah sudah ada pondok pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Maqaman Mahmuda. Maqaman Mahmuda. Apa arti maqam? Kuburan. Maqam bukan kubur. Maqam artinya kedudukan.
mahmuda, yang terpuji. Maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Masukkan anakmu ke pesantren, insya Allah Allah akan tempatkan dia di tempat yang terpuji. Ustaz, saya tak punya suami, tak ada uang untuk menyekolahkan anak saya. Tidak ada alasan anak yatim untuk tidak sekolah. Baru hari ini saya tahu, Pak Bupati tak pernah cerita. Rupanya abang Pak Bupati cerita, Ustadz Somad, Pak Bupati dulu umur 3 tahun ditinggalkan ayah kami, sedangkan saya umur 5 tahun. Abang Pak Bupati umur 5 tahun, Pak Bupati umur 3 tahun. Tidak ada ayah, bisa sekolah, bisa berhasil. Jadi yang membesarkan bapak berdua siapa? Emak kami. Itulah tadi yang jumpa, hampir 100 tahun umurnya, matanya masih terang, badannya masih sehat, berfoto dengan saya. Apa kata saya tadi? Mak, doakan saya supaya saya sehat, minta doa kepada orang tua. Jangan takut pada tak ada, jangan cemas pada kesusahan, jangan putus harap pada kuasa Allah. Bisa menyekolahkan ibu-ibu yang ditinggal suami, yang tak ada suami, yang dalam keadaan susah membesarkan anak, datang ke Pak Bupati, datang ke abang Pak Bupati, datang ke emak Pak Bupati, tanya bagaimana membesarkan anak. Yang ada suami tapi jarang pulang, Bang Toib namanya. Maka jaga anak-anakmu. Malu kalian, suaminya hidup, istrinya ada, suaminya sehat, bininya segar bugar, tapi anak pecandu narkoba, anak pezina, anak tak sekolah. Anak kamu berapa? 2 orang. Jadi orang dua-duanya, satu setan, satu hantu. Malu, tapi ada ibu yang suaminya meninggal, yatim, bisa menyekolahkan, berhasil anak, bukan 2 orang, bukan 5 orang, 7 orang. Ini pelajaran berharga bagi kita. Abdul Somad tidak bercerita panjang lebar. Yang pertama, kuatkan akidah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akidahnya sudah baik, perbaiki ibadah apa? Sholat berjamaah. Alhamdulillah, tadi sholat Jumatnya ramai. Tapi sholat Jumat ramai itu biasa. Sholat Jumat ramai itu tak ada yang luar biasa. Kalau mau menengok pengajian ini berhasil atau tidak, tengok besok sholat subuh. Tengok besok sholat subuh. Kalau sholat subuh ramai, tolong Bapak Ibu besok ambil foto di masjid-masjid. Sholat subuh setelah pengajian Ustadz Somad. Kalau pemain inti tetap bertahan, gagal ceramahnya. Tapi kalau pemain besok bertambah, ada pemain naturalisasi, insya Allah berhasil. Standar pengajian berhasil, bukan ramai di tanah lapang. Standar berhasil pengajian, bukan ramai. Tapi ini sudah syukur luar biasa. Hanya Allah yang membalas Bapak Ibu sekalian. Suara saya jelas sampai ke belakang? Soalnya banyak yang bertahan di belakang tidak bubar, bukan karena suara jelas, karena tak bisa keluar, terjepit. Tapi insya Allah basah-basahnya pun bernilai ibadah insya Allah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah